Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربنا اغفر لنا ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم آمين. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali berjumpa di dalam majlis ilmu, yaitu pembelajaran kitab At-Taharah, bab At-Taharah dari kitab Fiqhus Sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 5 hal yang merupakan adab buang hajat. 5 hal yang kemarin yang sudah kita pelajari adalah yang pertama, tidak membawa benda-benda yang bertuliskan lafaz Allah ke tempat buang hajat. Kemudian yang kedua, menutup diri dari pandangan manusia ketika buang hajat. Mencari tempat yang tidak dapat dilihat oleh manusia ketika buang hajat. Yang ketiga, membaca doa masuk ke tempat buang hajat. Doa ini ditujukan untuk menutup pandangan syaitan kepada aurat kita. Setelah kita mencari ruangan yang tertutup, menutup diri dari pandangan manusia, maka selanjutnya kita berdoa agar pandangan jin tidak dapat melihat kita. Doanya paling mudah adalah Bismillah. Diucapkan di luar kamar mandi jika menuju kamar mandi dengan suara terdengar Bismillah. Atau jika lupa sudah masuk kamar mandi, maka ucapkan dengan ucapan di dalam hati. Namun apabila kita berada di ruang terbuka, terdesak, kita ingin buang hajat di ruang terbuka, kita cari tempat yang jauh dari manusia, misalnya di pinggir kali. Masih banyak manusia kaum muslimin yang di daerah-daerah buang hajat di pinggir kali. Kapan baca bismillahnya? Nggak ada pintunya kali itu. Baca bismillahnya ketika ingin buka pakaian.
Ketika ingin dibuka pakaian celana itu, maka kita baca bismillah untuk menghindari pandangan jin dan syaitan. Itu minimal, doa minimal. Bisa juga kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, jauhkan kami berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Maka biasakan membaca doa ini supaya kita tidak dipermainkan oleh jin dan tidak dipermainkan oleh syaitan di kamar mandi. Contoh orang yang dipermainkan di kamar mandi oleh jin dan syaitan adalah mereka bersiul-siul ria di kamar mandi. Mereka berlama-lama di kamar mandi. Mereka berbincang-bincang dan bernyanyi-nyanyi di kamar mandi, maka mereka sedang dipermainkan oleh al-jinnu wasyaitan. Jadi jin dan syaitan menikmati aurat mereka dan mereka berlama-lama di kamar mandi dengan cara seperti tadi. Maka hindarilah, hati-hati kaum muslimin. Nabi SAW mengabarkan, hindarilah pandangan jin dari aurat kita dengan baca doa tadi, supaya kita cepat bisa keluar dari kamar mandi dan tidak tergoda dengan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat kemarin sudah kita bahas, yaitu tidak berbicara di kamar mandi. Tidak berbicara di kamar mandi, baik berupa bicara baik seperti zikir atau berbicara biasa, untuk tidak dilakukan selama kita berada di kamar mandi, kecuali dalam keadaan terpaksa, seperti jatuh, perlu pertolongan, ada bahaya, silahkan. Selain itu tidak boleh berkata-kata di kamar mandi. Kemarin ada hadis yang kami bacakan, yaitu dari Rasulullah SAW. Yaqul, Rasul bersabda, la yakhrujur rajulani yadribanil gha'ita kashifaini an awratayhima yatahaddatsani fa innallaha yamqutu ala dhalik. Artinya, tidaklah dua orang kemarin, dua orang laki-laki pergi ke kamar mandi bersama-sama, membuka aurat, kemudian bercakap-cakap di kamar mandi, kecuali Allah akan mengutuk mereka berdua. Jadi tidak boleh satu kamar mandi berdua, kecuali terdesak atau ada hal terdesak, tapi sebenarnya hukumnya tidak boleh. Bagaimana dengan suami istri? Suami istri satu kamar mandi berdua, hukumnya diperbolehkan. Jadi yang tidak boleh hanya selain suami istri. Dua laki-laki tidak boleh, dua perempuan tidak boleh, abang adik tidak boleh, semua tidak boleh, kecuali hanya suami istri. Nah, karena Nabi SAW pernah mandi bersama Aisyah radhiyallahu anha dari satu bejana, berarti berada di tempat yang sama. Itu tidak mengapa jika suami istri. Nah, nomor 5. Nah, kita akan bahas yang kelima dan seterusnya. Adab yang kelima dari buang hajat adalah hendaknya tidak menghadap kepada kiblat. Tidak menghadap kepada kiblat. Dan juga tidak membelakanginya, berarti tidak menghadap ke sana, tidak juga menghadap ke sini, tidak ke timur, tidak ke barat. Itu adabnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza jalasa ahadukum li hajatihi fala yastaqbilil qiblata wala yastadbiruha. Kata Rasulullah, bila salah seorang di antaramu duduk dan ingin membuang hajat, janganlah ia menghadap kiblat dan membelakanginya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian apa hukumnya seandainya kita membelakangi atau menghadap kiblat tapi di ruang tertutup? Hadis yang tadi kata Nabi, jika kalian ingin duduk buang hajat, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Hadis ini maksudnya adalah di tempat terbuka. Di tempat terbuka. Sedangkan di tempat tertutup ada pembolehan menghadap kiblat atau membelakangi. Berdasarkan hadis dari Umar bin Al-Khattab, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, rataitu yawman baita Hafsah faraitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hajatahu mustaqbil asy-syami mustadbir al-Ka'bah, qada ala hajatihi mustaqbil asy-syami wa mustadbir al-Ka'bah. Pada suatu hari saya naik ke rumah Hafsah, maka nampak olehku Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat sambil menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Jadi ada dua hadis di sini. Hadis yang pertama, Nabi melarang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, Ibnu Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhu, pernah melihat Nabi di rumah kakaknya. Ibnu Umar punya kakak namanya Hafsah. Hafsah itu istrinya Nabi. Berarti Ibnu Umar datang ke rumah kakaknya Hafsah. Hafsah adalah istrinya Nabi. Nabi sedang di sana. Kemudian Ibnu Umar tidak sengaja melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Terlihat dari atas, bukan dari depan, dari atas terlihat posisi wajah beliau membelakangi kiblat posisinya. Jadi terlihat bagian kepala beliau membelakangi kiblat. Itu yang dilihat oleh siapa? Ibnu Umar. Berarti ada dua hadis nih. Nabi secara lisan melarang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tetapi dalam perbuatan ditemukan Nabi membelakangi kiblat. Bagaimana menarik hukum dari hadis yang berbeda ini, yang seakan-akan berlawanan antara perkataan dengan perbuatan? Hadis seperti ini banyak hadis yang nanti kita akan temukan Nabi bersabda tidak boleh, tapi Nabi lakukan. Dalam menyikapi hadis seperti ini, maka kita perlu menggabungkan kedua hadis itu supaya tidak salah faham. Maka bagaimana menggabungkan kedua hadis itu? Penggabungannya adalah larangan Nabi tadi apabila di luar, di halaman terbuka. Jadi larangan menghadap kiblat, membelakangi kiblat adalah di ruang terbuka. Sedangkan di ruang tertutup anjurannya di ruang tertutup
tidak masalah membelakangi atau menghadap qiblat. Tapi, nah ada tapinya. Ada tapinya. Tapi kebanyakan para ulama tetap menghargai qiblat, sehingga apabila membangun tempat-tempat toilet tetap sebaiknya tidak membelakangi atau menghadap qiblat. Itu yang terbaik. Walaupun berada di dalam ruangan. Jadi barang siapa yang ingin membangun rumah atau tempat ibadah, pastikan toilet itu diatur sedemikian rupa tidak menghadap qiblat atau membelakangi qiblat. Walaupun hukumnya boleh jika di dalam kamar mandi. Berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi, beliau melihat kepala Nabi ketika buang air membelakangi qiblat karena di dalam ruangan. Ya, namun tetap sebaiknya sekali lagi dalam pembangunan infrastrukturnya, maka sebaiknya tidak menghadap dan tidak membelakangi qiblat supaya tidak terjadi kontroversi. Ya, sebaiknya tidak membelakangi dan menghadap ke qiblat. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam, supaya mencari tempat yang lunak dan rendah. Tempat yang lunak, contohnya pasir, tanah liat. Cari tempat-tempat lunak. Sebab apa cari tempat lunak? Untuk menghindari terjadinya percikan air seni. Itu tujuannya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila makanin damtin ila janibi haitin fabala wa qala idza bala ahadukum falyartadi li baulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat yang rendah di sisi pagar lalu buang air kecil dan bersabda, jika salah seorang dari kalian buang air kecil, hendaklah ia memilih tempat dalam membuat air kecil itu, membuang air kecil itu. Bagaimana memilihnya? Memilih yang lunak dan rendah. Maka dari sini, bagaimana hukum buang air kecil di atas ubin? Karena ubin itu keras. Hukumnya tidak mengapa di atas ubin, tetapi dipastikan untuk tidak terjadi cipratan. Karena terkadang ada air kencing yang kekuatannya deras sekali, yang sudah terdesak, sudah ditahan sekian lama, maka dia lari ke kamar mandi, itu deras sekali. Dan ketika dia deras dan kencang, itu akan menyebabkan cipratan. Maka cari yang lunak. Kalaupun di tempat yang keras, anjurannya adalah duduk, tidak berdiri. Sebab kalau dia berdiri, cipratannya semakin kencang lagi. Kalau dia duduk, maka cipratannya dia tertahan. Oleh itu wajar jika sebagian dan kebanyakan para ahli ilmu, para orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa kencing yang didesain berdiri, yang berdiri itu dan bahannya keras dan tadahannya sempit kecil, itu adalah ujian yang melanda umat Islam. Itu adalah ujian yang melanda umat Islam. Hampir di mana-mana sekarang toilet seperti itu. Bahkan masuk ke tempat ibadah umat Islam. Tentu tidak semua. Masih banyak masjid-masjid yang bertahan tidak memakai itu. Tergantung
Tergantung Pak Awi ini, wapres. Tapi banyak juga yang bertahan tidak menggunakan itu, dan ada juga yang menggunakan itu. Makanya itu bagian dari ujian yang melanda umat Islam, yaitu tempat kencing yang berdiri dan keras. Sudah berdiri, satu keras. Yang kedua berdiri satu, yang kedua keras. Yang ketiga identik tempat itu kotor dan najis sebab pembersihannya tidak maksimal, kecuali ada tim pembersih, biasanya baru bisa hilang baunya. Tapi kalau tidak ada tim pembersih, penyiraman najisnya itu tidak maksimal di tempat itu, pembuangan najisnya itu tidak maksimal, sehingga masih ada sisa bau. Itu ujian. Tapi seandainya ada di tempat kita ingin buang air kecil, di bandara, di mal, pasar, atau di masjid sekalipun, maka saran kami setelah kita belajar ini, maka jangan kencing di situ, jangan buang air di situ, semampu mungkin menjaga tidak di situ. Pertama, di situ kelemahannya terlihat orang lain. Kelemahan kedua, di situ berdiri. Kelemahan ketiga, itu keras tempatnya dan resiko akan terciprat ke celana kita. Walaupun bisa diselesaikan. Kalau misalnya terciprat kemarin, bagaimana cara menyelesaikannya? Cipratin lagi. Jangan dicuci, cipratin lagi. Ambil lagi, cipratin. Itu airnya kan di situ tuh. Ambil lagi, cipratin, ambil lagi, cipratin. Bisa diselesaikan, tapi ada kelemahan-kelemahan di situ dalam buang air berdiri itu. Nah, kalau buang air berdiri di tempat itu, baca bismillahnya kapan? Pas nyopot celana itu. Iya, nggak ada pintunya. Jadi pas berdiri, pas posisi seperti kita posisi soft ya. Kalau gitu buang air kecil begitu ada softnya itu. Nah, pas posisi soft berdiri pas begitu di tempatnya, baru baca bismillah di situ. Karena itu bukan kamar mandi sebenarnya, bukan kamar mandi. Itu persis seperti buang air di mana, di pinggir kali, karena terbuka, atau di batang pohon. Mirip. Jadi dia tidak disebut kamar mandi. Tidak perlu masuk kanan keluar kiri. Masuk kiri keluar, tidak perlu. Nggak ada pintunya. Nah, jadi baca bismillahnya ketika tadi buang masuk soft. Ketika masuk soft. Tapi seandainya bisa, dan ini mudah-mudahan bisa, antum berusaha untuk masuk ke kamar mandi. Itulah lebih baik dalam pandangan Islam. Yang ketujuh, tidak membuang air besar atau kecil di lubang. Di lubang. Jadi kalau ada lubang, jangan dibuang di sana. Ini kalau kita berada di tempat terbuka. Karena Nabi SAW melarang membuang air di lubang. Kata Nabi, qala innaha masakinul jinni. Karena di lubang-lubang itu ada tempat-tempat tinggalnya jin. Kecuali lubangnya lubang apa tuh? Toilet itu namanya? Yang spiteng ya? Toilet. Yang ada yang duduk, ada yang jongkok. Kalau itu lubang itu tidak apa-apa. Karena itu dibuat khusus untuk buang air. Tapi kalau lubangnya lubang yang ada di jalan, itu jangan dibuang di sana. Sebab itu tempat kumpulnya jin, satu. Yang kedua, tempat biasanya ada makhluk-makhluk di situ. Baik itu serangga, semut, mungkin tikus. Antum lagi kencing, tikusnya kaget, dia keluar. Nanti bahaya lagi, atau ular. Maka
Subhanallah, subhanallah ya, Nabi begitu rinci pembelajarannya sehingga kita dianjurkan untuk tidak buang air hajat besar atau kecil di lubang-lubang yang ada. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh buang hajat di tempat orang yang sering istirahat di situ atau bernaung di situ. Tidak boleh. Contohnya ada pohon rindang di taman. Kita tahu ini orang sering duduk di sini, ya, sering wisata di sini, gelar tikar di sini, kemudian kita di situ buang kencing. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh di situ. Atau misalnya di jalan, di tempat lalu lalang manusia. Atau misalnya di halte, tengah malam nggak ada orang lihat dia kencing di halte. Di tempat-tempat ramai tidak boleh buang di situ berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'inain. Janganlah kalian jauhilah laknat-laknat manusia. Apa itu laknat manusia? Yaitu alladzi yatakhalla fi tariqin nas wa aw dhillatihim. Yaitu jangan kalian buang air kecil di tempat-tempat banyak manusia lalu lalang di situ atau tempat manusia berteduh di situ. Ya, pohon-pohon tadi, ya, atau tempat orang di situ jualan, udah tahu di situ ada tempat jualan dekat situ, jangan buang di situ. Subhanallah, ini adab remeh temeh tapi banyak yang melanggar. Jadi tidak boleh di tempat lalu lalang, cari tempat yang tertutup yang jauh dari manusia. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, yaitu memisahkan antara tempat mandi dan tempat buang air. Ini jika kita bisa memisahkan antara tempat mandi dan tempat buang air kecil. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yatawaddau fihi fa inna amatal waswasi minhu. Janganlah kalian membuang hajat di tempat mandi. Membuang hajat di tempat mandi. Larangan ini berlaku karena zaman dulu ketika kita di situ buang hajat dan di situ mandi, zaman dulu itu tidak ada saluran air untuk membersihkan najis yang sebelumnya. Misalnya buang air kecil, misalnya air kecilnya menyerap atau berada di situ menggenang atau tidak langsung hilang di situ, kemudian kita mandi di situ, itu larangannya begitu. Jadi jangan sampai kita buang air kecil di tempat mandi kita, di tempat daerah kita mandi, jika air kencing itu tidak ada saluran keluarnya atau sulit dibersihkan. Misalnya jamban, tahu jamban? Jamban itu biasanya kotor sekali itu. Di situ airnya sedikit, susah. Terus yang pakai umum, yang ngerti najis pakai, yang nggak ngerti najis pakai di situ. Maka jangan di situ pakai tempat mandi begitu. Jangan pakai tempat mandi, jangan pakai tempat wudhu. Jadikan itu jamban saja. Sebab kebersihan dan kesuciannya tidak bisa dipastikan. Tapi kalau kebersihannya dan kesuciannya bisa dipastikan, seperti kamar mandi kita. Misalnya di kamar mandi di belakang ini, kan ada toiletnya tuh, ada toiletnya. Kalau kita buang air kecil di situ, kita bersihkan, kita yakin itu hilang najisnya, maka boleh di situ kita
menggabungkan antara tempat mandi, tempat wudhu, dan tempat buang hajat, seandainya bisa dipastikan kesuciannya, seperti yang saat ini banyak yang kita pakai. Karena ada saluran air, kemudian ada spitengnya lengkap. Jadi kalau buang air kecil di spiteng, buang air besar di spiteng, ataupun kalau buang air kecil di lantai, bisa disalurkan, ditutup dengan dibasuh dengan air sehingga bisa jelas hilang najisnya, baru tidak apa-apa tercampur antara tempat mandi, tempat buang air, tempat wudhu. Maka sebenarnya boleh berwudhu di kamar mandi. Tidak ada halangan berwudhu di kamar mandi selama kamar mandi itu terjamin kesuciannya. Nggak ada masalah itu. Ya, tidak ada masalah insya Allah berwudhu di kamar mandi selama terjamin. Tapi kalau kamar mandinya seperti jamban, tempat toilet khusus seperti jamban, dan tempat buang air kecil seperti jamban, maka jangan lakukan di situ wudhu atau jangan mandi di situ, sebab tadi kesuciannya tidak terjamin. Kalau kesucian tidak terjamin, artinya percikan-percikan air yang kena ke lantai bisa kotor, bisa najis terkena ke badan kita. Itu maksudnya dari larangan Nabi SAW mandi dan wudhu di tempat buang air kecil. Itu maksudnya. Jika tidak ada jaminan tempat buang air kecil atau buang hajat itu suci, tidak boleh kita mandi di situ, tidak boleh wudhu di situ. Tapi kalau ada jaminan bersih suci, tidak mengapa, seperti yang ada di rumah-rumah kita. Kemudian juga tidak boleh buang air kecil di tempat-tempat air yang tergenang. Tidak boleh buang air kecil di tempat air tergenang. Berdasarkan hadis Nabi SAW, nahan nabiyyu an yubala fil ma'ir rakidi. Tidak boleh buang air buang air kecil di tempat air tergenang. Dan juga tidak boleh di air yang mengalir kecuali di sungai. Satu lagi, di pantai boleh, pantai. Lagi berenang buang air kecil di pantai boleh? Boleh, karena mengalir dan alirannya deras. Silahkan. Sungai, berenang, buang air kecil sambil berenang di sungai boleh? Boleh. Nah, kalau kolam berenang tadi tidak mengalir, maka tidak walaupun tidak kelihatan. Hah? Banyak yang kayak gitu ya. Waduh, apalagi kalau airnya air panas, makin nggak jadi sama ya. Kolam berenang Guci, mana yang punya Guci nih, Mas Yusuf ini? Air mandi air panas, jadi ingin buang air kecil itu biasanya karena kena panas atau hangat, akhirnya dia buang di situ. Itu menyelisihi hadis Nabi SAW. Kata Nabi, jangan buang air kecil di situ, kecuali air panasnya mengalir di kali. Tapi kalau di bak itu tidak boleh. Walaupun orang tidak tahu, Allah Maha tahu. Selanjutnya, nah sekarang masalah kencing berdiri. Hukum kencing berdiri. Dikit lagi. Kencing berdiri ini ada dua hadis, sama kayak tadi. Satu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi tidak pernah kencing berdiri. Kata siapa? Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Dalam hadis yang lain, yaitu dari Hudzaifah, sahabat Hudzaifah, kata sahabat Hudzaifah, saya melihat Nabi kencing berdiri dalam perjalanan. Dua-duanya hadis sahih. Aisyah di mana? Di rumah. Hudzaifah di mana? Di jalan. Nah, di luar, di jalan. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Satu, kata Aisyah tidak pernah berdiri.
Kata Hudzaifah, berdiri. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Menggabungkan dua hadis ini adalah bahwa kencing duduk lebih baik hukumnya dan kencing berdiri hukumnya boleh. Tetapi yang dimaksud boleh di sini dengan syarat tidak terjadi cipratan kencang. Syaratnya apa? Tidak terjadi air terjun yang deras. Kalau terdesak, maaf, kalau kecil tidak apa-apa. Begitu. Tapi sekali lagi, bahwa kencing duduk itu pendapatnya lebih kuat dan lebih banyak untuk dilakukan. Duduk, jongkok. Dalam hadis ada disebutkan Nabi SAW jika ingin buang air kecil, duduk seperti duduk buang air besar. Dah kebayang ya, duduk seperti duduk buang air besar, kemudian Nabi SAW buang air kecil. Itu yang banyak dilakukan Nabi. Adapun yang berdiri hanya sekali dilihat oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Sekali itu dilihat, tapi walaupun sekali jadi dalil. Seperti yang tadi Nabi buang air besar, palanya membelakangi kiblat. Itu sekali itu dilihat oleh Ibnu Umar. Tapi jadi dalil gitu. Jadi dalil pembolehan. Nah, tapi intinya adalah sebaiknya duduk. Nah, sampai di sini dulu. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nggak pernah buang hajat ini sepertinya nih. Silakan Pak. Semenit lagi. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Safar. Jadi bolehkah kita bertayamum padahal kita minum aqua? Boleh nggak kita tayamum? Aqua ada di samping kita. Kalau di Jakarta atau di Indonesia tidak boleh, sebab dengan jarak tempuh ke depan air masih ada. Ya, kalau di zaman Nabi pakai unta, tidak ada Indomaret, tidak ada rumah manusia, boleh bertayamum jika minuman air tinggal sedikit. Tapi kalau di perjalanan pulang kampung safar nggak boleh, pakai airnya, depan nanti ada lagi orang jual air. Enggak, di bis juga sama. Nah, di bis juga sama, selama ada air maka berwudu. Nah, baik, sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi, masih ada adab-adab buang air. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.